Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Tias, izin mempresentasikan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan judul Peran serta Indonesia dalam menghadapi globalisasi perdagangan internasional. Latar belakang globalisasi perdagangan internasional adalah fenomena di mana perdagangan barang, jasa, dan investasi antara negara-negara menjadi semakin terintegrasi dan saling terikat secara global. Globalisasi perdagangan internasional mencerminkan proses di mana ekonomi negara-negara menjadi semakin terhubung, membuka pasar yang lebih luas bagi produsen dan konsumen, menciptakan peluang ekonomi, dan mempengaruhi dinamika ekonomi global, serta kebijakan perdagangan nasional dan internasional. Oke, dari maksud ini, globalisasi internasional itu adalah pasar global, di mana semua negara bisa berinteraksi dan bertransaksi untuk barang, jasa, dan investasi. Jadi semua negara saling terikat dan saling mempengaruhi. Contohnya, kalau misalnya ekonomi di Amerika sedang lagi booming, otomatis bakal ngefek ke negara-negara yang bertransaksi oleh negara Amerika tersebut. Dengan adanya globalisasi ini, pintu pasar jadi semakin terbuka, luas, dan para pelanggan, baik produsen maupun konsumen, itu bisa bebas memilih barang mana dari berbagai negara dengan mudah. Selanjutnya, ada peran Indonesia dalam globalisasi perdagangan internasional. Yang pertama, ada Indonesia bergabung dengan WTO. Menjadi anggota WTO atau World Trade Organization pada tahun 1995 membawa Indonesia ke dalam pusaran arus globalisasi perdagangan internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi perdagangan internasional seperti WTO atau ASEAN, memperjuangkan kepentingannya dan berkontribusi dalam perumusan aturan perdagangan global. Indonesia berperan sebagai penghubung ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang, memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan regional dan global. Maksudnya itu, Indonesia resmi bergabung dengan WTO atau World Trade Organization pada tahun 1995, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Keikutsertaan Indonesia sekaligus itu untuk merumuskan aturan main perdagangan global bersama dengan negara-negara lain. Oke, selanjutnya Indonesia dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi perdagangan internasional. AFTA memberikan berbagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar di kawasan ASEAN yang merupakan pasar dengan potensi besar. Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan perdagangan bebas ini, aktif dalam proses negosiasi dan perumusan berbagai aturan dan kesepakatan AFTA serta mendorong implementasi yang efektif. Indonesia juga berperan dalam pembentukan ASEAN China Free Trade Area pada tahun 2002 di Kamboja. Keterlibatan Indonesia di dalam ASEAN Free Trade Area itu merupakan langkah strategis karena untuk menghadapi arus global perdagangan internasional, dengan memasuknya ke AFTA, Indonesia bisa dapetin peluang-peluangnya untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, dapat mengakses pasar di kawasan ASEAN dengan lebih mudah dan mendorong implementasi kesepakatan AFTA supaya berjalan dengan efektif. Indonesia berperan penting dan strategis untuk memperkuat posisi di kancah internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya ada komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung perdagangan internasional. Komitmen Indonesia dalam mendukung perdagangan internasional diwujudkan melalui kerjasama internasional menjadi sebuah bangsa yang mampu dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR RI nomor 4 atau MPR atau 1999 tentang GBHN 1999 sampai 2004. Khususnya mengenai hubungan luar negeri, antara lain dijelaskan bahwa arah politik luar negeri yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa,
menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah Indonesia ini untuk mendukung perdagangan internasional diwujudkan biasanya melalui kerjasama internasional. Tujuan agar Indonesia menjadi bangsa yang mampu dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri sudah tertuang di dalam komitmen ini dalam ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 1999. Khususnya di bagian hubungan luar negeri. Di dalamnya dijelaskan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ASEAN Economic Community mulai berlaku pada tanggal 31 Desember tahun 2015 dengan maksud untuk mengintegrasi kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas free trade area atau AFTA antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan disepakatinya MEA, maka negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati untuk membentuk suatu kelompok masyarakat yang mendukung sistem ekonomi bersama yang dilandaskan pada produksi. Yang kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Yang tiga, ada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan terakhir ada integrasi ke ekonomi global. Selanjutnya ada meningkatkan ekspor, impor, dan investasi asing. Yang pertama ada ekspor. Peran Indonesia dalam meningkatkan ekspor melibatkan promosi produk-produknya melalui pameran dagang internasional, kampanye promosi, dan kerjasama dengan mitra dagang luar negeri. Ini bertujuan untuk menarik perhatian pembeli luar. Selain itu, kampanye promosi yang gede-gedean bekerja sama dengan mitra dagang luar negeri biar produk lebih dikenal. Yang kedua ada impor. Peran Indonesia dalam meningkatkan impor melibatkan pemilihan mitra dagang yang tepat, negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan, serta pengelolaan kebijakan perdagangan yang efektif untuk memastikan pasokan yang stabil dan harga kompetitif bagi konsumen di dalam negeri. Indonesia selektif dalam memilih mitra dagangnya ya, karena dia itu selain menguntungkan buat Indonesia, selain itu mengatur perdagangan dengan efektif biar pasokan barang stabil dan harga kompetitif buat konsumen dalam negeri. Yang ketiga ada investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment, yaitu memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, mentransfer teknologi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja. Indonesia aktif dalam menarik investasi asing dengan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui reformasi kebijakan, peningkatan infrastruktur, dan promosi investasi. Indonesia mencari investor untuk berbisnis di Indonesia karena FDI ini mempunyai peranan penting untuk membuka lapangan kerja, terus mentransfer teknologi dan meningkatkan produktivitas, serta untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di Indonesia. Indonesia aktif menarik investasi dengan cara menarik investasi asing, menciptakan lingkungan investasi yang kondusif agar si para investor itu nyaman dengan kebijakan yang pemerintah buat, dan promosi investasi ke luar negeri. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan yang tadi dibicarakan, bahwa dapat disimpulkan sebagai Indonesia memainkan peran penting dalam globalisasi perdagangan internasional dengan berbagai cara. Keikutsertaan aktif Indonesia dalam perdagangan global memberikan manfaat bagi negara seperti peningkatan akses pasar, peningkatan ekspor dan impor, mendorong investasi asing, dan meningkatkan kerjasama internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.